How I really don't care if you are here or if you don't stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan fungsi-fungsinya. Ada yang sudah tahu apa itu manajemen? Sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian. Jangan pernah menyerah dalam hidup, temukanlah alasan, dan teruslah berjuang untuk mencoba. Manajemen adalah suatu seni. Setiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain, menurut Mary Parker Fayol. Yang kedua, ada manajemen sebagai wadah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya. Pengertian manajemen secara umum: ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan pemimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Terdapat fungsi utama di dalam manajemen. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Tahap perencanaan. Menurut Tani Handoko pada tahun 1999, kegiatan perencanaan memiliki 4 tahap, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan serangkaian rencana kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sifat perencanaan. Yang pertama, pemakaian kata-kata sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, sebuah perencanaan harus fleksibel, yang artinya suatu rencana dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jenis-jenis perencanaan di sini terbagi menjadi 3. Yang ke-1, perencanaan berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana induk. Yang kedua, rencana operasional. Yang ketiga, rencana harian. Yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Terbagi juga menjadi 3. Di sini ada rencana jangka panjang yang berlaku 10 hingga 25 tahun. Yang kedua, ada rencana jangka menengah berlaku dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek. Perencanaan yang digunakan berlaku dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana strategi. Yang kedua, rencana taktis. Yang ketiga, rencana integrasi. Definisi organizing atau organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pengorganisasian.
Satu, membagi pekerjaan yang akan diselesaikan menjadi pekerjaan dan departemen tertentu. Yang kedua, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu. Ketiga, mengkoordinasi berbagai tugas organisasi. Yang keempat, mengelompokkan beberapa pekerjaan menjadi beberapa unit. Yang kelima, menetapkan hubungan antar individu atau kelompok dan departemen. Yang keenam, menerapkan garis otoritas formal. Yang ketujuh, mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Struktur organisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, rantai perintah. Ketiga, tipe pekerjaan yang dilakukan. Keempat, pengelompokan pekerjaan. Yang kelima, tingkatan manajemen. Proses organisasi. Proses komunikasi itu ada komunikasi ke bawah, contohnya bawahan kepada atasan. Yang kedua, komunikasi ke atas. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi diagonal. Kedua, proses pengembalian keputusan. Tiga, proses evaluasi hasil kerja. Yang keempat, mengurangi pilih kasih dalam mengambil keputusan. Kelima, proses imbalan. Keenam, proses sosialisasi dan proses karir. Acquainting. Acquainting dapat diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan orang lain. Tujuan acquainting: menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Fungsi acquainting: yang pertama, menaklukkan daya tolak orang-orang. Kedua, membuat seseorang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Ketiga, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab. Teknik-teknik acquainting. 1. Commanding: memberikan komando atau perintah kepada staf untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, directing atau memberikan pengarahan. Yang ketiga, communicating atau berkomunikasi: proses di mana ide-ide ditransmisikan ke yang lain dengan untuk mencapai efektivitas kegiatan. Yang keempat, ada stimulating. Yang kelima, ada coordinating atau mengordinasi. Yang keenam, leading atau kepemimpinan. Yang ketujuh, motivating atau memotivasi. Tujuan manajemen: 1. Untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian, dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau menyimpang dalam pelaksanaan suatu strategi. 3. Memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4. Meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. 5. Agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi kepada teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.